Selamat siang. Kali ini tim petahana Kadin Kota Bandung dalam kesempatan ini hadir sebagai tamu. Dalam kesempatan ini adalah pemimpin atau direktur daripada Eruka Merdika Indonesia. Selamat siang Pak Jul. Selamat datang di tim media Kadin Pertahanan Kota Bandung. Selamat siang Pak Dede, satu kehormatan buat kami bisa hadir di acara podcast Kadin siang hari ini. Ya, ini kita akan coba memaparkan apa yang menjadi kegiatan dari PT Eudika ya, mungkin ya. Betul. Biar lebih enak didengarnya, Pak ya. Jadi kita mencoba mendengarkan paparan daripada PT Eudika sendiri, sejauh mana bagaimana di dalam era globalisasi ini menghadapi suasana ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia usaha. Mangga silakan Pak Zul, kami persilakan untuk memaparkan. Ya, terima kasih Pak Dede. Jadi pertama salam kenal dulu, saya Zulfikar. Kebetulan saat ini saya diberi amanah sebagai CEO dari Eudika, gitu ya. Brand kami adalah Eudika, tapi secara legalnya itu adalah PT Eureka Merdeka Indonesia. Nah, jadi sebagai perkenalan, Eudika ini Pak Dede, kami salah satu startup di Kota Bandung gitu ya. Startup asli dari Kota Bandung yang memang fokus kami itu adalah di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan. Jadi memang sejak awal Eudika ini didirikan, misi kami adalah gimana caranya kami bisa membantu pendidikan Indonesia. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong masalah pendidikan ini sangat luas, luas banget Pak Dede. Jadi mungkin orang kalau nanya Eudika, apakah Eudika sebuah sekolah gitu ya, atau apakah Eudika sebuah lembaga pelatihan atau seperti apa gitu ya, karena pendidikan luas banget. Jadi saya mau menjelaskan di sini bahwa ya, betul Eudika ini kami fokus di pendidikan, tetapi secara spesifiknya kami layanan yang kami berikan itu ada di dua bidang Pak Dede, pendidikan ini. Yang pertama itu di bidang transformasi digital. Nah, jadi transformasi digital ini kita sama-sama sadari dan kita sudah mengalami sendiri fenomenanya sejak tahun 2020 gitu ya, tepatnya di tahun 2020 kita ngalamin pandemi seluruh dunia Pak Dede, pandemi COVID ya, sehingga memaksa gitu ya semua lini kehidupan termasuk pendidikan itu dipaksa untuk tidak bisa berinteraksi secara normal. Nah, jadi kita semua bersekolah, anak-anak bersekolah itu melalui bantuan teknologi. Nah, yang kami lihat ini banyak teman-teman kita dari sekolah gitu ya yang tidak siap dengan ini. Padahal sebenarnya teknologi ini kalau kita melihat ke dunia luar gitu ya, di luar Indonesia, sekolah-sekolah di luar negeri itu sudah betul-betul memanfaatkan teknologi nih Pak Dede, supaya pendidikannya itu lebih maju. Nah, dan oleh karena itu kami fokus di sana, gimana kami bisa dengan teknologi digital ini kami bisa membantu sekolah-sekolah. Nah, seperti itu Pak Dede. Dan kemudian yang kedua, fokus pendidikannya Eudika ini kami fokus di bidang people development. Nah, ini yang menarik nih. People development ini lebih tepatnya gimana kami bisa membantu pengembangan talenta-talenta di Indonesia, khususnya di bidang digital. Seperti itu Pak Dede. Jadi ini teknologi digital marak banget gitu ya. Semua bisnis sekarang arahnya ke digital. Nah, sehingga sangat penting untuk kita siapkan SDM kita untuk siap gitu di digital ini, karena sekarang lagi disrupsi di mana-mana. Semua serba digital. Bisnis yang mungkin 10-20 tahun yang lalu normatif, cukup buka toko atau apa, sekarang semua serba dijalankan hanya dari rumah dengan bantuan internet. Nah, ini banyak yang masih belum siap. Nah, kami
fokus juga di bidang itu, Pak Oke. Dede. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Jul, kira-kira sasarannya kepada siapa gitu? Apakah perorangan kah, ataupun kepada lembaga-lembaga pendidikan, ataupun dengan dinas-dinas? Karena kan PT ODIKA ini kan sebetulnya salah satu kemitraan ataupun merupakan anggota dari Kadin juga ya. Jadi tentunya dengan peran Kadin yang nanti sebagai penjembatan antara pengusaha dengan pemerintah, diharapkan peran ODIKA ini memang lebih maksimum gitu. Makanya sasarannya kira-kira kemana larinya ODIKA ini? Terima kasih. Oke. Jadi gini Pak Dede, prinsipnya Yudeka pada saat awal terbentuk itu kami selalu menerapkan prinsip kolaboratif. Oh, oke, oke. Nah, jadi harapan kami percaya bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia itu kita nggak bisa gerak sendiri, Ya. tetapi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, kalau tadi Pak Dede nanya ke saya mau kerjasamanya dengan siapa, nah sebenarnya kami ingin merangkul semua pihak stakeholder, baik dari pemerintahan, swasta, sekolah, bahkan sampai orang tua ataupun anaknya sendiri, gitu Pak Dede. Karena ini akselerasinya akan makin terasa kalau semua pihak ini bisa berangkulan gitu, Ya. kolaborasi untuk memajukan ini. Nah, kami sendiri berharap dengan keahlian yang kami miliki itu kami bisa masuk ke dalam berkolaborasi dengan semua pihak ini. Seperti itu Pak Dede. Jadi intinya memberdayakan masyarakat ya umumnya. Kalau saya lihat umumnya kaum muda nih kayaknya yang harus digerakkan ya. Karena saya lihat kan banyak sekali apa yang sudah dihasilkan ya. Kalau saya boleh tahu kira-kira apa yang sudah diselesaikan, dihasilkan daripada program yang dilakukan oleh PT ODIKA sendiri. Iya, kalau apa yang sudah kami lakukan selama ini kalau ditarik lagi gitu ya dari dua sisi bisnis yang tadi sudah kami geluti di bidang transformasi digital, itu kami saat ini banyak bekerja sama dengan Google, untuk membantu memanfaatkan teknologi Google dalam membantu transformasi digital di sekolah-sekolah gitu. Jadi harapannya sekolah-sekolah baik guru, kepala sekolah, siswa, bahkan orang tua itu mereka nanti bisa berinteraksi kegiatan belajar mengajarnya jauh lebih maksimal dengan bantuan teknologi ini. Nah, terus kalau di bidang yang kedua tadi people development, ini kami saat ini mengembangkan satu komunitas yang namanya SMK Dev. SMK Dev ya. SMK Dev, Pak Dede. SMK Dev ini itu kami fokus untuk melakukan pembinaan kepada teman-teman yang ingin belajar tentang pemanfaatan teknologi digital untuk masa depan. Hal-hal seperti programming gitu ya, kemudian desain, kemudian digital marketing. Nah, ini kami melakukan itu. Nah, yang menariknya ini kami saat ini sudah berjalan ada 2 batch kami buka program beasiswa. Program beasiswa buat teman-teman dari seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan bootcamp yang kami laksanakan. Nah, seperti itu. Ya. Berarti intinya mencetak mencetak para pelajar intinya ya. Mohon maaf nih, SMK Dev itu ada singkatan atau memang hanya sebuah ulasan gitu? Karena orang mengesannya SMK Dev, orang lebih cenderung pada sekolah menengah kejuruannya. Barangkali mungkin bisa dipaparkan sebetulnya apa sih SMK Dev itu, ada kepanjangannya atau memang brand yang akan dikeluarkan yang sudah berjalan begitu Pak Jul? Iya, Pak Dede. Jadi SMK Dev ini memang sebenarnya di awal itu kami buat gitu ya. Tujuannya ini sebagai pendamping buat sekolah-sekolah SMK memang sebenarnya. Makanya kami memilih brand SMK Dev. SMK untuk development gitu ya. Untuk teman-teman SMK, kami ingin menjadi mitra sebenarnya buat SMK. Nah, ini kami melihat ada satu hal yang sangat menarik gitu ya. SMK ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari tujuannya, SMK diharapkan siswa-siswa lulusan SMK ini kan begitu lulus itu bisa bekerja gitu ya, bisa bekerja atau berwirausaha.
Tetapi kalau kita tarik nih, kita lihat data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, ternyata angka pengangguran terbuka gitu ya, tingkat pengangguran terbuka itu justru malah secara statistik itu jumlahnya lebih banyak dari lulusan SMK. Nah, ini yang kami lihat gitu ya. Kami capture, kemudian kami diskusi. Nah, ada yang kami lihat bahwa hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga ke SMK-nya. Nah, oleh karena itu kami dari pihak industri ini ingin berkontribusi. Nah, jadi kami membuatlah namanya SMK Dev. Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman SMK ini setelah belajar di sekolah itu bisa dapat tambahan, dapat tambahan melalui SMK Dev ini. Karena secara fakta gitu, Pak Dede, lulusan ini sebenarnya gapnya masih cukup lebar dengan kebutuhan industri, gap skillnya gitu ya. Skillnya ya. Betul, sehingga siapa yang bakal bisa memperkecil gap ini? Nah, kami berusaha untuk hadir ke sana. Nah, ini jadi suplemen gitu dengan apa yang sudah mereka lakukan atau apa mereka pelajari di sekolah, seperti itu. Nah, cuman yang menarik lagi dari SMK Dev, memang yang tadi saya ceritain awalnya kita buat untuk teman-teman SMK, rupanya saat ini menarik animo dari teman-teman selain dari SMK. Di luar SMA ya? Di luar SMK. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ada yang dari SMA, ada yang Masih masih kuliah, bahkan bahkan ada yang sudah lulus kuliah juga. Pengen ikut program pembelajaran yang bootcamp yang kami laksanakan. Nah itu. Iya. Ini luar biasa sekali, tadi saya kalau tidak salah dengar udah 2 batch ya. Masing-masing batch itu berapa orang pesertanya Pak Jul? Iya. Batch pertama itu kurang lebih hampir 200 orang. Dari berapa pendaftar itu Pak? Itu yang daftar kurang lebih hampir sekitar 2000-an. Wah, luar biasa. Sekitar 2000-an. Berarti seleksi dulu kalau begitu ya? Betul, koreksi betul dulu Pak kalau Dede. begitu. Jadi kami seleksi dulu. Jadi sebenarnya sih kami itu pengen banget nerima sebanyak-banyaknya. Cuman memang program beasiswa ini kami laksanakan program swadaya dari kami sendiri gitu dari ya. perusahaan sendiri Dari perusahaan sendiri, ibaratnya CSR dari kami gitu. Nah, cuman memang kami punya keterbatasan lah di sana. Betul. Nah, animonya besar, kami punya keterbatasan. Jadi di sini yang bisa kami terima maksimal cuma 200. Nah, makanya ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan, kami ingin berkolaborasi sebenarnya dengan beberapa pihak. Harapannya nih ada teman-teman dari pihak swasta atau bahkan dari pemerintah melihat program ini punya nilai positif, dampaknya positif, bisa mengalokasikan mungkin beasiswa buat teman-teman supaya nanti bisa digembleng di program-program SMK Dev yang kedepannya. Dan satu hal yang sebenarnya satu lagi yang menarik nih Pak Dede, kami kemarin itu baru saja melakukan MOU juga dengan salah satu mitra kami bahwa kami mendatangkan beberapa proyek-proyek dari Amerika di bidang digital gitu. Nah, harapannya proyek-proyek yang datang ini itu nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman yang dibimbing di SMK Dev ini gitu. Jadi teman-teman ini cukup datang belajar, kembangkan skillnya, kita cariin juga proyek-proyeknya sehingga mereka setelah itu mereka bisa dapat pengalaman kerja. Mana tahu kan dari sana mereka malah direkrut oleh perusahaan di Amerika, kan kita nggak tahu. Doa kita seperti itu gitu Pak Dede. Nah, jadi ya itulah harapan kami, itu mimpi besar kami di sana gitu. Berarti kalau saya garis bawahi sebetulnya SMK Dev tidak terbatas pada anak-anak SMK saja ya. Artinya yang mau kuliah atau yang tidak bekerja itu bisa turut di dalamnya ya. Walaupun dia mesti melewati beberapa tahapan dulu. Seperti tadi kan dengan adanya kurasi dari 2000 menjadi 200 ini kan karena mengingat keterbatasan dari kemampuan perusahaan sendiri ya. Ini sebetulnya sudah luar biasa. Jadi memberikan CSR kepada orang-orang yang memang sedang membutuhkan dan di dalam dunia yang sekarang sedang berkembang itu. Ya, harapan mungkin dari Pak Jul sendiri tadi disampaikan bahwasanya ada kolaborasi dengan pemerintah ya, dalam arti yang bisa juga dengan pihak swasta, misalnya CSR itu diberikan supaya SDM yang ada di kita itu memang betul-betul
punya kualitas. Begitu barangkali ya Pak ya. Betul Pak Dede. Jadi harapan kami itu yang tadi seperti saya sudah jelaskan di awal gitu ya. Membangun bangsa ini kita nggak bisa sendiri, gitu ya. Kita nggak bisa hanya bergantung pada pimpinan pemerintahan saja atau kepada menteri saja, tetapi kita semua harus kolaborasi nih, siapapun itu gitu. Apa gerakan yang bisa kita lakukan, kita inisiasi, kita mulai gerakannya, ambil action gitu ya. Nah, cuma memang ini yang kadang-kadang kita punya keterbatasan gitu ya. Sehingga memang disinilah peran kolaborasinya, gitu. Harapannya kalau seperti gerakan yang dilakukan oleh SMK Dev gitu ya, melakukan pengembangan talenta. Nah ini kita berharap ada pihak-pihak lain di luar sana, baik itu government gitu ya, ataupun dari pihak swasta, itu bisa mensupport seperti itu. Nah baik kalau swasta misalnya mereka punya dana-dana CSR misalnya gitu ya. Mungkin bisa disisihkan di antara sekian besar dana CSR mereka, hanya berapa persen untuk pendidikan sebagai beasiswa gitu. Nanti kami olah dan kami buatkan satu program pelatihan bootcamp buat pengembangan SDM kita. Government pun seperti itu. Ya, saya yakin hampir semua kepala daerah gitu ya, baik level provinsi, gubernur ataupun level kota kabupaten gitu ya. Wali kota maupun bupati, mereka semua punya visi pengembangan SDM di programnya mereka. Nah, di visi itulah kami sebenarnya ingin hadir untuk mensupport kepala daerah gitu, Pak Dede. Nah, harapannya dari kepala daerah memiliki mungkin program-program unggulan seperti beasiswa gitu ya, scholarship buat pemuda-pemuda di daerahnya. Nah, nanti kami tinggal kerjasama gitu. Kami pelaksananya untuk membimbing, nanti untuk menghandle operational cost dari program tersebut ya mungkin bisa datang dari pemerintah gitu Pak Dede. Kalau di zaman sekarang rasanya menurut saya ya Pak Jul ya, tidak cukup dengan keahlian yang standar ya. Rasanya mesti disamakan dengan guru-guru nih, karena ada sertifikasi. Rasanya lebih bagus lagi kalau misalnya apa yang sudah dicetak dari SMK Dev ini disempurnakan dengan adanya sertifikasi, supaya daya jual daripada tenaga yang sudah dicetak dari ODK ini bisa punya nilai lebih dan banyak diperlukan oleh pihak luaran. Begitu Pak? Betul banget Pak. Jadi gini, program yang kami lakukan di UDK itu adalah program yang integrated. Nah, yang kami maksud integrated itu kami nggak hanya memikirkan di hulunya saja, tetapi kami berusaha untuk melengkapi puzzle-nya sehingga program dari hulu ke hilir ini bisa berjalan. Jadi program pelatihannya berjalan, kemudian yang kedua itu teman-teman ini juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan exposure ke pihak industri sehingga memperbesar potensi mereka mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan dilengkapi juga oleh sertifikasi. Nah, seperti itu gitu Pak Dede. Jadi harapannya ini terintegrasi, mereka sudah dapat skillnya, skill mereka itu bisa dibuktikan dengan berbagai macam proyek-proyek yang mereka kerjakan. Kemudian kita sertifikasi juga mereka gitu ya. Dan akhirnya mereka bakal masuk ke dalam program talent pool kita, talent pool kami. Nah nanti SMK Dev ataupun UDK akan berusaha bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya industri. Nah industri nanti begitu mereka butuh nih talentnya, kami akan bilang nih tinggal lihat aja ke SMK Dev. Kami punya sekian banyak talent, tinggal cari mana yang cocok dengan mereka. Nah, mereka sudah kita latih dengan berbagai macam skill set yang dibutuhkan di masa depan dan memudahkan juga buat perusahaan-perusahaan. Mereka tidak perlu repot-repot gitu melakukan program hiring keliling kota gitu. Semua sudah terpusat di SMK Dev. Mimpi kami nih Pak Dede, kami nih sebenarnya dalam talent-talent SMK Dev itu akan tersebar di setiap daerah. Jadi industri mau yang skala kecil, mikro maupun yang skalanya besar, bahkan level UKM gitu ya. Ketika mereka misalnya mau nyari gitu, wah saya pengen desain nih packaging misalnya.
siapa ya yang bisa bantu. Nah udah, mereka tinggal kunjungi SMK Dev, mereka lihat oh ada nih talentnya di dekat daerah saya, boleh nggak saya kerjasama? Oke. Boleh. Nah itu mimpi kami itu. Jadi akhirnya menyambungkan nih Iya, Pak iya, Dede, iya. Luar seperti biasa. gitu. Luar biasa nih Pak Jul nih. Kalau boleh tahu nih produk yang diberikan keahlian itu apa saja dari SKODEV itu? Apakah tadi packaging ataupun ada apa lagi yang sekiranya orang akan tertarik, oh SKODEV ini akan dipelajarinya ini dan itu gitu. Barangkali bisa dijelaskan apa produk yang dihasilkannya? Iya, Pak Jul? untuk saat ini memang kami baru memulai dengan program-program yang berhubungan dengan dunia programming. Programming. Oke. Betul. Jadi teman-teman belajar gimana bisa menjadi web developer gitu ya, atau Android developer seperti itu. Nah, ke depan itu kami akan pelan-pelan untuk merambah juga dunia-dunia digital yang lain nih Pak Dede, misalnya desain grafis, animasi misalnya seperti itu. Nah, sehingga atau bahkan yang berhubungan dengan digital marketing gitu ya. Nah, sehingga apapun kebutuhan industri di luar sana, baik industri kecil, menengah maupun besar yang berhubungan dengan skill set digital, nah itu bisa kita penuhi. Seperti itu. Itu ya memang seperti itu mestinya dengan zaman sekarang kan memang digital ini luar biasa ya. Kalau kita tidak mengikuti rasanya kita akan mundur terus ke belakangnya. Betul. Jadi ya harapan kita juga mungkin dari Kadin Kota Bandung dengan hadirnya PT ODK ini ya bisa memberikan nilai manfaat yang besar buat masyarakat termasuk dengan pemerintah. Ya, karena kan tujuannya sendiri sudah jelas mencetak sumber daya manusia yang punya kualitas, begitu. Ya. Betul Pak Dede. Jadi semoga ya kedepannya nih semakin banyak CSR yang bisa diberikan ya kepada IDK, termasuk juga mungkin kalau saya lihat lebih larinya ke dinas pendidikan dan Dispora kayaknya kalau lihat dari apa yang tadi dijabarkan barangkali begitu Pak Jul. Ya kurang lebih sih seperti itu Pak. Kami sih sebenarnya pada prinsipnya kami sangat welcome dengan pihak manapun gitu ya, tidak terlepas dari mereka dari instansi apa gitu. Selama mereka semua punya kepedulian terhadap masa depan ini kita, masa depan anak-anak kita gitu ya, kita siap buat bekerja sama. Karena tantangan ke depan ini sangat luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kita bilang dulu gitu ya, administratif yang sangat dibutuhkan banyak itu udah mulai berkurang nih Pak Dede. Contohnya apa? Sekarang kita buka rekening bank itu udah nggak perlu datang lagi. Iya, betul sekali. Akibatnya apa? Front line di bank gitu ya, CS itu akan berkurang. Iya, betul. Sekarang sudah mulai banyak nih bank-bank digital. Kita buka aplikasi, buka rekening itu cukup melalui aplikasi. Sehingga lapangan pekerjaan yang sifatnya administratif itu bakal hilang, digantikan oleh robot gitu. Belum lagi kita sekarang masuk dengan era di mana teknologi artificial intelligence itu makin masif gitu ya. Nah makanya kita sudah harus melihat jauh ke depan. Harusnya visi misi pimpinan daerah itu sudah jauh ke depan gitu. Gimana mereka melihat pengembangan SDM-nya. Ya. Bukan tidak mungkin gini. Kalaupun dia core-nya bergerak misalnya di industri pertanian, gimana caranya kita masukkan nilai teknologi digital juga di pertanian itu. Kalau di perkebunan juga seperti itu. Jadi kita mengelola industri pertanian kita bukan mengelolanya dengan hanya konvensional, tradisional, tetapi kita masukkan. Kalau kita lihat ke Eropa, Amerika, gimana mereka melakukan pertanian itu sudah menggunakan teknologi. Nah, makanya ini yang kita perlu ya, melakukan pembinaan sejak sedari dini gitu, seperti itu. Dan saya juga yakin anak-anak muda kita itu kalau cuma kita ajak, ayo jadi petani muda gitu. Tetapi mereka hanya diminta untuk turun ke sawah seperti itu, mereka juga masih banyak yang pasti yang akan malas. Tetapi kalau mereka ngelihat, bisa ya sebenarnya pertanian itu dikombinasikan dengan teknologi dan hasilnya kelihatan, pasti banyak yang bakal lebih tertarik untuk jadi petani gitu Pak Dede. Tetapi petani modern nih. Betul, menarik sekali nih. Ini kalau lihat dari disampaikan kayaknya semakin ke sini
tenaga kerja ataupun SDM yang tidak menyesuaikan dengan keadaan sekarang, rasanya akan tertinggal. Ya, termasuk juga tadi disampaikan bahwasanya kayak di perbankan sudah tidak ada lagi yang di front office ya, mereka sudah digitalisasi. Artinya apa? Akan mengurangi tenaga kerja juga kalau begitu, Pak. Betul. Nah, antisipasinya dari ODK seperti apa supaya tetap masyarakat itu menikmati hasil kerja ataupun bukan hasil ya, hasil dia sekolah, kuliah supaya bisa diberdayakan gitu. Karena kan jelas lapangan kerjanya kan jadi semakin sempit Ya, dengan adanya teknologi ini. jadi gini Pak Dede, yang saya lihat memang kalau kita lihat gitu ya, sangat banyak sekarang lapangan pekerjaan yang hilang. Ya. Lapangan pekerjaan yang sifatnya tradisional, administratif gitu. Tetapi di satu sisi banyak juga lapangan pekerjaan baru yang tadinya tidak kita pikirkan ternyata hadir. Oke. Nah, seperti apa misalnya sekarang anak-anak muda masih kuliah sudah punya bisnis. Iya. Bisnisnya hanya dijalankan dari kamar kosan gitu. Iya. Gitu ya. Sementara kalau kita dulu, generasi kita nih dulu, Iya. yang namanya bisnis itu harus sewa ruko gitu ya, buka toko baru kita bisa mulai bisnis. Nah, sekarang enggak. Operasional cost-nya jadi rendah gitu. Cukup dijalankan dari kamar kosan, Iya. modal internet dan smartphone udah bisa jalan. Barang nggak mesti di stok. Betul. Ambil dari tempat lain, dipasarkan dan dijual. Nah, jadi saya bilang sih sebenarnya meskipun banyak lapangan pekerjaan lain yang hilang, ini banyak juga yang baru yang munculan yang tadinya kita nggak pikirkan. Nah, cuma real problemnya adalah seberapa siap Iya. generasi kita gitu menghadapi ini. Nah, ini tentu perlu kita siapkan gitu. Nah, transisi inilah yang saya pikir perlu peran pemerintah. Intervensi sangat luar biasa besar di sini. Mungkin bekerja sama dengan swasta kayak bekerja sama dengan UDK. Kita sama-sama untuk membantu hal ini gitu. Nah, ini seperti itu saya pikir Pak Dede. Jadi rasanya memang kita mesti bisa harus cerdik ya mengikuti apa yang lagi tren ya. Nanti disampaikan tidak mesti punya toko ya, cukup dengan internet, dengan markos. Artinya ya kalau misalnya kita tidak mengikuti yang sekarang ya seperti yang tadi ODK ceritakan, mestinya harus ikutlah dalam pelatihan-pelatihan ataupun yang diselenggarakan oleh ODK karena mengikuti perkembangan yang sedang berjalan begitu ya. Kalau kita tidak mengikuti ya kita akan tertinggal terus barangkali gitu. Betul sekali. Nah, harapan dari edukasi sendiri gimana nih untuk kedepannya mengenai program dari ODK? Apakah akan menambah batch lagi ataupun nanti dilakukan kemitraan lebih dalam lagi barangkali begitu? Iya, kalau di UDK sendiri ini kami karena ini memang sudah misi kami gitu ya sejak awal berdiri. Program ini akan terus kami gulirkan. Harapan kami ini akan seperti bola salju nih, Pak Dede. Bergulir, makin gede, makin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya dan efeknya juga makin luar biasa besar. Sehingga ini tentu saja bakal berkontribusi juga ke perekonomian negara kita gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, harapannya ini program ini bisa kami terus berlanjutkan dengan segala macam keterbatasan yang kami miliki, tetapi kami berharap ada kolaborasi dengan berbagai macam pihak sehingga program yang tadinya mungkin yang saya jelaskan tadi cuma satu batch-nya 200 orang, ini mungkin bisa jadi 1.000, 2.000 seperti itu Pak Dede. Gitu. Jadi semakin banyak yang mengikuti pelatihan, itu semakin banyak juga mencetak bibit-bibit unggul yang bisa nanti di kedepannya dipakai untuk dunia industri ya barangkali ya. Betul. Rasanya sekali. mungkin lebih lengkap yang tadi saya sampaikan juga. Ada kedepannya barangkali menciptakan tenaga kerja dengan sertifikasi langsung dibuat oleh Edika atau bekerja sama dengan pihak luar gitu Pak. Tentu saja itu harapan kami. Harapan kami adalah kami bisa memiliki satu model sertifikasi yang mendapatkan pengakuan dari dunia industri. Nah, ini sedang kami garap pelan-pelan. Tentu saja masih butuh waktu sedikit nih Pak Dede untuk memuluskan hal tersebut. Tetapi kami sudah menuju ke sana, roadmap-nya sudah menuju ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kita luncurkan programnya langsung dengan sertifikasi dan sertifikasinya pun mudah-mudahan bisa mendapat pengakuan dari dunia industri seperti itu.
Oke, mungkin satu lagi Pak, barangkali lulusan-lulusan yang sudah dicetak batch 1 barangkali ya. Iya. Itu rencananya seperti apa? Apakah dikelola oleh UDK sendiri ataupun nanti industri mencarinya kemana gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau yang batch 1 itu kami belum belum kelola secara maksimal. Ya. Karena tapi beberapa alumni dari batch 1 ini sudah mendapatkan kesempatan magang di beberapa industri perusahaan gitu Pak Dede. Gitu. Nah, harapan kami setelah mereka magang, mereka bisa membuktikan potensinya di tempat tersebut, akhirnya mereka bisa lanjut direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, seperti itu. Oke. Luar biasa. Terakhir nih Pak Zul ya. Ini kalau misalnya masyarakat yang pengen mengetahui program daripada UDK sendiri itu bisa dilihat di mana barangkali? Oke, kami punya 2 website. Oke. Satu yang terkait transformasi digital, itu teman-teman bisa berkunjung ke www.eudk.id gitu ya. eudeka.id gitu ya. Ini tadi yang berkaitan transformasi digital. Kemudian yang tadi pengembangan talent, itu teman-teman bisa berkunjung ke www.smk.dev di EV gitu ya. Di EV ya. Ya, betul Pak Dede. Nah, selain itu silahkan ada sosial media juga, kita ada di Instagram, TikTok. Tinggal cari aja keyword UDK atau SMK Dev. Oke, terima kasih sekali waktunya nih Pak Jul ya, sudah memaparkan betapa luar biasanya kegiatan yang dilakukan oleh DK ini. Harapan kita dari tim petahana Kadin ini, yang pertama mungkin bisa terus terjalin kolaborasi, kemudian bisa mengembangkan menjadi hal yang positif buat masyarakat pada umumnya begitu. Terima kasih sekali Pak Jul, sukses selalu dari tim petahana, mengucapkan banyak terima kasih.